Yuk, bisa kasih semangat adanya. Ada hal-hal yang semakin kita lihat semakin membuat kita bertanya. Bukan tentang warna benderanya, bukan juga tentang tokoh-tokohnya, tapi tentang semangat yang seharusnya ada di balik semua itu. Di Citra Maja City, kami percaya rumah bukan hanya tembok dan atap. Ia adalah ruang di mana semua orang, apapun latar belakangnya, bisa merasa diterima. Sebuah kota atau sebuah calon kota yang inklusif. Bagi teman-teman, ibu, bapak, om, tante yang tidak tahu apa itu kata inklusif, silahkan cari di Google ya. Sebuah rumah besar di mana perbedaan tak hanya ditoleransi, tapi dirayakan. Ketika kami mendengar ada film berjudul Merah Putih for All, harusnya hati ini bergetar kan? Karena di kepala mestinya muncul bayangan akan sebuah kisah yang membangkitkan haru, yang membuat kita ingin berdiri tegak, menatap merah putih itu dan berjanji setia. Tapi apa yang kita temukan? Cerita yang entahlah, terasa seperti dibuat di abad yang salah. Anak-anak kecil masuk hutan belantara hanya untuk mencari sehelai bendera. Seriusan? Ini tahun berapa? Sekarang bendera bisa dibeli di toko pinggir jalan atau di e-commerce. Diantar kurir dalam hitungan jam. Kalau ini dibuat 100 tahun lalu saat negeri ini masih berjuang melawan penjajah, ya masuk akal. Tapi di zaman modern, cerita ini absurd. Dan absurditas seperti ini bukan cuma bikin bingung, tapi juga menggerus pesan yang mestinya kuat. Apa urusannya film itu dengan kita yang ada di Citra Maja City? Ya jelas, di Citra Maja City juga kan ada CGV, ada sinema, ada bioskop. Nggak tahu sih apakah film itu ditayangkan di sana atau enggak kemarin. Sejujurnya kita juga tidak terlalu peduli sih sebetulnya pada filmnya ya. Kita lanjut. Padahal kita mengerti ide dasar film itu mungkin mulia ya. Persatuan, semangat kebersamaan. Bahwa merah putih itu untuk semua. Tapi kan mulia saja tidak cukup jika jembatan yang menghubungkan pesan ke hati penonton rapuh dan goyah. Sama dengan pembangunan kawasan hunian, Citra Maja City misalnya, atau kawasan hunian lain misalnya. Kita juga kan selalu berbaik sangka bahwa mungkin maksud dari pengembang itu mulia, tidak semata-mata demi bisnis. Namun jika jembatan yang menghubungkan pesan dari para pengembang kawasan itu kepada calon konsumen atau kepada penghuninya itu rapuh dan goyah, ya pesannya nggak sampai. Kita tidak mengatakan di Citra Maja City begitu loh ya, tapi analoginya adalah sebuah rencana yang mulia belum tentu hasilnya akan bagus jika pesan itu tidak disampaikan dengan baik. Kembali lagi ke film yang for all itu ya. Lalu kenapa judulnya malah pakai bahasa Inggris? Merah Putih for All. Bukankah ini film yang katanya tentang kebanggaan Indonesia? Kenapa bukan bahasa sendiri? Kalau merah putih itu simbol kedaulatan, mengapa justru kita menggantungkan maknanya pada bahasa asing? Selalu akan ada pertanyaan kenapa bukan bahasa sendiri. Dan untuk konteks film yang tadi disebut, penggunaan bahasa Indonesia yang bahkan tidak taat EYD. Seolah kalau ceritanya sudah nasionalis, urusan bahasa bisa diabaikan. Padahal bahasa itu kan jiwa bangsa. Kembali kita masih cerita tentang film itu sebelum kita hubungkan dengan kondisi di sini, di kawasan Citra Maja City. Lalu ada animasi yang kaku, minim detail, seperti terburu-buru diselesaikan demi mengejar tayang. Kalimat ini kalau diterjemahkan kepada sekian banyak kawasan kan ada juga ya. Sekian banyak kawasan yang bangun rumahnya buru-buru, nggak memperhatikan detail, seperti terburu-buru untuk diselesaikan demi mengejar penjualan. Kita tidak mengatakan itu di Citra Maja City ya, pada umumnya kan banyak yang begitu. Terus kalau kita lihat di film itu kan audio dan suaranya yang aneh ya, kadang tak selaras dengan emosi adegan. Rasanya mirip ketika kita menonton iklan properti murahan. Suara narasinya memaksa terdengar meyakinkan, tapi hati kita menangkap getaran palsu di baliknya. Kita ulangi ya. Jadi kalau kita ngelihat film itu tuh
Rasanya kita menonton iklan properti yang murahan gitu, yang suara narasinya memaksa terdengar meyakinkan, maksudnya meyakinkan, ingin meyakinkan. Tapi hati kita menangkap getaran palsu di baliknya. Banyak nggak sih iklan properti yang kayak begitu yang berseliweran di medsos? Mereka sok yakin untuk meyakinkan orang yang ketika mendengarnya malah nggak yakin gitu. Ngomong apa sih? Dan ini mengingatkan kita pada rumah-rumah yang konon katanya subsidi yang dibangun terburu-buru, dari luar nampaknya jadi, tapi begitu hujan pertama datang, cat mulai mengelupas, atap mulai bocor. Bukan soal harga murah atau mahal, tapi soal niat. Apakah ini dibangun untuk bertahan atau sekedar untuk mengejar setoran? Etika dan transparansi adalah pondasi, baik dalam membuat film animasi, baik dalam membangun sebuah kawasan hunian. Tak ulangi ya, etika dan transparansi itu adalah pondasi, baik dalam membuat sebuah film animasi maupun dalam membangun sebuah kawasan hunian dalam skala kota, juga dalam membangun rumah, juga dalam membangun karya. Jadi jangan sampai iklan brosur mengkilap dengan klaim sampai langit, tapi kenyataan jauh panggang dari api. Jangan sampai begitu. Dan kita sebagai calon konsumen misalnya, jangan sampai juga kita masuk ke dalam perangkap itu. Pembeli rumah atau penonton film pada dasarnya bukan sekadar membeli produk, tapi yang mereka beli adalah janji. Dan janji yang diingkari akan membekas jauh lebih dalam daripada retaknya tembok atau gagalnya sebuah film animasi yang digadang-gadang sebagai animasi pertama yang dibuat oleh anak bangsa. Bener gitu. Jadi bayangkan jika film ini bercerita dengan logika yang lebih kokoh, animasi yang detail, dialog yang dalam, dan bahasa yang sepenuhnya merangkul jiwa Indonesia. Bayangkan jika sebuah kawasan hunian dibuat dengan logika yang lebih kokoh, dengan desain yang lebih detail, perencanaan yang lebih detail, dan dengan dialog-dialog komunikasi atau marketing yang lebih dalam. Bayangkan anak-anak di film itu bukan mencari bendera, tapi menyelamatkan nilai di baliknya. Bukan sekedar selai kain, tapi kisah tentang mengapa kain itu layak dibela. Bayangkan para calon konsumen itu bukan hanya sekedar mencari bangunan, tapi menyelamatkan nilai atau mencari nilai di balik sebuah bangunan yang disebut rumah. Bukan sekedar atap, tapi ingin merangkai kisah indah di balik atap yang disebut rumah. Merah putih bukan hanya untuk semua, tapi juga milik semua. Tapi untuk itu kita harus memastikan bahwa setiap karya yang mengusungnya punya semangat yang sepadan dengan maknanya. Karena merah putih bukan cuma simbol di tiang tinggi, ia adalah janji yang harus dipenuhi. Demikian, sudah lebih dari 1 tahun kami tinggal di sini di klaster Lingkop Citra Baca City, dan di tahun ini kita rayakan hari kemerdekaan kita dengan penuh sukacita dan dengan semangat yang inklusif. Jauh lebih keren dibanding film animasi yang konon katanya harga biaya produksinya yang ya entahlah. Semoga bermanfaat, semoga semua berbahagia. Merdeka.